ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengan judul diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Cibadak Kabupaten Ciamis yang akan dipaparkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, izinkan hari ini saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang rencananya insya Allah akan saya laksanakan di SD Negeri 5 Cibadak. Next ini. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SD Negeri 5 Cibadak. Kenapa harus budaya positif? Menurut saya budaya positif itu adalah hal yang paling penting yang harus ada sejalan dengan sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adakah di antaranya ibu dan bapak guru yang sudah menerapkan budaya positif di kelasnya? Sudah ada atau belum ibu? Sudah ada. Salah satu contohnya apa Bapak Ibu? Salah satunya saja. Budaya positif, hal yang paling sederhana saja. Kita sharing ya Ibu, Bapak. Contoh kecilnya apa Ibu budaya positif? Ada tidak yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Anak di kelasnya memberi salam. Oh iya, anak suruh memberi salam. Kemudian apa lagi Ibu? Berdoa sebelum belajar. Kemudian banyak yang Ibu dan Bapak bisa lakukan untuk budaya positif di kelas. Misalnya sekarang yang lagi marak-maraknya itu bullying ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa yang namanya bahasa kasar itu tidak diperkenankan untuk dilaksanakan di sekolah. Nah itu kita bisa terapkan ke dalam budaya positif. Jadi jangan sampai ketika proses pembelajaran anak dengan bebasnya itu berbicara kasar, tidak saling menghargai sama temannya. Itu Ibu. Next. Nah, konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti. Disiplin positif, yang ketiga ada kejujuran, kebutuhan bahasa manusia, terus kasih perilaku manusia, terus posisi waktu, yang kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, 8 konsep inti ini adalah yang harus dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Itu mari kita kerjasama, kita bareng-bareng, kita sejalan. Apapun rintangannya, kita usahakan budaya positif itu menerap untuk di sekolah kita di SD Negeri 5 Cibadak. Next. Ada mengenal apa itu Ibu? Nah, profil Pancasila ada berapa Ibu? Ada 6. Ada 6. Bisa menyebutkan satu-satunya? Yang pertama apa Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhak, mulia. Yang kedua, mandiri, kenal kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi maksudnya di sini Ibu begini. Ketika kita misalnya di kelas 1, yang namanya usia anak kelas 1 itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai ketika kebutuhan anak misalnya baru hafal hurufnya 5A, kita paksa anak itu untuk menghafal semua huruf. Bukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, mengenai disiplin positif seperti ini, adakah di antaranya Ibu dan Bapak mau menceritakan disiplin positif yang sudah dikembangkan di kelasnya? Ada tidak? Saya harap ada yang mau menjelaskan ini. Disiplin positif di kelas maksudnya. yang sudah Ibu kembangkan di kelas. Mungkin kalau masuk sekolah, Iya, bisa di depan. Kita sharing saja. Terima kasih, mohon izin Ibu. Disiplin di kelas yang telah saya lakukan, terutama saya di kelas 5, yaitu disiplin masuk sekolah. Di sekolah saya 7.15 sudah masuk dan pulang pun disiplin juga jam 12 lebih. Nah, dan yang lainnya tentang disiplin pakaian. Ya, terutama pada hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu, pakaian yang telah disesuaikan harus dipakai. Terus kemudian ada yang sudah dilakukan di kelas disiplin positifnya. Ada tidak yang bandel atau apa? Misalnya ketika proses pembelajaran dilarang keluar masuk kelas, itu kan budaya positif juga. Iya. Adakah contoh lain? Contoh lainnya juga yaitu pada waktu belajar anak tidak boleh membawa makanan dan minuman. Ya, tidak boleh keluar masuk apalagi untuk jajan gitu. Mungkin ke WC Ya. balik. Nggak boleh. Dan juga Kesepakatan kelas yang nantinya kita akan melaksanakannya dan tidak boleh ada yang melanggarnya. Salah satu contohnya keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu tidak? Mengerjakan tugas. Oke, itu masuk ke dalam keyakinan kelas kita. Terus apa lagi? Menghormati guru. Oke. Tidak membuli. Nangkep. Mengerjakan jadwal pikir. Mengerjakan pikir. Sore. Oh, nggak sekolah. Oke. Apalagi? Saling menghargai. Good job. Apalagi? Tidak berkata kasar. Oke. Sekarang marah dengan bully. Jadi salah satu keyakinan kelas itu tidak boleh kasar. Terus disiplin. Oke. Contohnya apa teh? Datang pagi-pagi ketika di kelas. Gak boleh keluar masuk. Contohnya, Bu, permisi mau ke kamar mandi, keluar. Setelah masuk lagi ke sini baru juga duduk, belum juga 5 menit. Bu, izin lagi mau pipis lagi. Nah itu ya, maksudnya yang itu ya disiplinnya. Oke, terus jujur, good job. Apalagi? Apa? Tidak boleh bohong. Oh, oke. Selama proses pembelajaran tidak boleh bohong. Artinya ketika kalian mengerjakan tugas tidak boleh ada yang nyontek. Setuju ya? Terus apalagi? Tidak boleh makan di kelas atau makan di kelas. Jom, Ibu pengen tanya, siapa yang di antara kalian yang masih suka makan dan minum di ruang kelas? Jom, nah, nanti ketika keyakinan kelas, nanti kalau sudah kita membentuk keyakinan kelas, berarti aturan-aturan yang itu tidak boleh kita langgar. Berarti kita harus siap-siap mematuhinya. Paham tidak? Paham. Oke. Sebelum kita mengetuk palu, itu
Udah. Enyam, sapotong. Selalu nangis. Pilih, mau warna apa? Biru. Oke. Bentar. Warna apa? Pink. Pink aja. Warna. Mau apa? Birunya kemungkinan habis. Biru. Oke. Hijau. Biru. Habis. Berarti yang lainnya. Iya. Iya. Warna apa? Ini hijau. Apa? Tidak usah pakai nama. Hijau. Ada yang ini? Apa? Hijau. Iya, yang dari ini ya. Jika sudah, kalau kalian susun, kalian cari keyakinan kelas apa yang ingin kalian laksanakan di kelas kita. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Tidak usah pakai nama, langsung saja. Ya? Potongnya. Apanya? Ada dua enggak? Pakai patron juga enggak apa-apa. Pakai patron. Bisa. Oh ya, terima kasih Mas. Iya, nanti. Sudah? Ada yang sudah? Sudah berapa Rek? 3. Sudah kelompok sini? Sudah. Kelompok sana sudah? Belum. Sudah. Lengkap ya? Nah. Ya, dari kelompok mana dulu? Oh, kelompok sini dulu. Lengkapnya.
Siap-siap. Dari kelompok mana dulu? Coba kalian. Arif, sini. Bisa Ibu bicara sebentar? Tadi apa yang kamu lakukan terhadap Diva? Saya mau mencari minuman dengan Diva. Kenapa kamu melakukan itu? Iseng saja. Iseng. Menurutmu perilaku itu baik atau tidak? Tidak. Berbahasa itu tidak apa-apa. Ibu juga sama pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu tidak? Dengan kamu melakukan hal iseng terhadap Diva, kamu memancing kemarahannya. Menurut Ibu, sekarang kamu berada dalam masalah. Ibu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya bercanda. Di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Hanya saja Ibu ingin mencari penyelesaian secara bersama-sama sama adik. Kamu melakukannya pasti punya alasannya kan? Nah, kamu pasti akan merasa bahagia bila temanmu merasa kesal dan marah. Menurut Ibu, tadi ketika perilaku kamu seperti itu, kamu sangat senang melakukannya. Tetapi kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, menyakiti Diva. Kamu ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Bersikap baik sama orang lain, menghargai dan saling menghormati bersama teman. Nah, itu kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tetapi kenapa kamu mengganggu temanmu tadi dengan sikap seperti itu? Maafkan saya, Bu. Nah, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Diva dan mengucapkan orang yang Ibu, termasuk kepada semua teman-teman saya. Alhamdulillah. Ibu pegang nyanyi kamu ya. Sekarang silakan kamu minta maaf kepada Diva. Juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Diva? Bisa saya bicara, Bu? Tentu saja. Silakan. Terima kasih, Bu. Maaf atas sikap saya tadi. Saya tadi kesal pada Arif sampai saya mengeluarkan kata yang tidak baik. Tidak ada manusia yang sempurna Diva, tapi Ibu bangga kamu dapat mengakui kesalahanmu saat ini. Tapi apakah rasa kesalmu bisa hilang dengan mengeluarkan kata kotor? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan dan tidak sengaja karena marah, Bu. Sekarang kita bicara masalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu tahu tidak keyakinan kelas mana yang belum mencerminkan sikapmu berbicara tidak baik seperti tadi? Kita harus hormati dan saling menghargai sesama teman, Bu. Maksud tidak boleh berkata tidak baik kepada teman. Kamu mengingat keyakinan kelas kita? Apakah kamu sudah menunjukkan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan agar masalah ini dapat selesai? Saya akan meminta maaf. Meminta maaf itu menurut Ibu sangat mudah, nah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya janji akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi pada siapapun. Baiklah, Ibu akan pegang janji kamu ya, Diva. Berusaha tidak mengulanginya lagi ya, nah. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Diva. Sekarang kita masuk untuk siap belajar lagi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar religius. PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill,
dapat dipercaya, lurus, baik hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik kepada diri. Kemudian next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya kebutuhan dasar kita juga yang paling sangat kita butuhkan: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada yang bisa bantu Pupuk untuk membacakannya? 5 kebutuhan dasar manusia dengan contohnya di sini, Bu. Assalamualaikum, mohon izin Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Arif, sini. Bisa Ibu bicara sebentar? Tadi apa yang kamu lakukan terhadap Diva? Saya mau mencari minuman dengan Diva. Kenapa kamu melakukan itu? Iseng saja. Iseng. Menurutmu perilaku itu baik atau tidak? Tidak. Berbahasa itu tidak apa-apa. Ibu juga sama, pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu tidak? Dengan kamu melakukan hal iseng terhadap Diva, kamu memancing kemarahannya. Menurut Ibu, sekarang kamu berada dalam masalah. Ibu, saya tidak sengaja. Saya tadi bicara. Di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Hanya saja Ibu ingin mencari penyelesaian secara bersama-sama sama Arif. Kamu melakukannya pasti punya alasannya kan? Nah, kamu pasti akan merasa bahagia bila temanmu merasa kesal dan marah. Menurut Ibu, tadi ketika perilaku kamu seperti itu, kamu sangat senang melakukannya. Tetapi kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, menyakiti Diva. Kamu ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Bersikap baik sama orang lain, menghargai dan saling menghormati sesama teman. Nah, itu kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tetapi kenapa kamu mengganggu temanmu tadi dengan sikap seperti itu? Maafkan saya. Nah, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Diva dan mengucapkan orang yang Ibu, termasuk kepada semua teman-teman saya. Alhamdulillah. Ibu pegang nyanyi kamu ya. Sekarang silakan kamu minta maaf kepada Diva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Diva? Bisa saya bicara, Bu? Tentu saja. Silakan. Terima kasih, Bu. Maaf atas sikap saya tadi. Saya tadi kesal pada Arif sampai saya mengeluarkan kata yang tidak baik. Tidak ada manusia yang sempurna Diva, tapi Ibu bangga kamu dapat mengakui kesalahanmu saat ini. Tapi apakah rasa kesalmu bisa hilang dengan mengeluarkan kata kotor? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan dan tidak sengaja karena marah, Bu. Sekarang kita bicara masalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu tahu tidak keyakinan kelas mana yang belum mencerminkan sikapmu berbicara tidak baik seperti tadi? Kita harus hormati dan saling menghargai sesama teman, Bu. Maksud tidak boleh berkata tidak baik kepada teman. Kamu mengingat keyakinan kelas kita? Apakah sikapmu sudah menunjukkan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan agar masalah ini dapat selesai? Saya akan meminta maaf. Meminta maaf itu menurut Ibu sangat mudah, Nak. Tapi bagaimana ke depannya? Saya janji akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi pada siapapun. Baiklah, Ibu akan pegang janji kamu ya, Diva. Berusaha tidak mengulanginya lagi ya, Nak. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Diva. Sekarang kita masuk untuk siap belajar lagi. contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat,
kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin itu cukup. Ya, menurut Ibu, kebebasan juga kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, menghargai orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan next. Hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensinya adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. 5 posisi kontrol guru. Nah, saya harapkan yang ini. Jadi ketika ada permasalahan, jangan langsung menghukum anak. Di sini kita akan belajar menjadi posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, ada sebagai teman posisinya, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, kasus yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kita sebagai posisi penghukum, kita menghukum anak untuk berdiri di lapangan sambil menghormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Sekarang itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kita langsung ketika ada anak yang tidak memakai atribut, langsung dihukum. Berapa kali ibu dan bapak teman. Kemudian jika posisinya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Kemudian jika posisinya sebagai manajer, nah ini yang harus ada pada diri kita seorang guru. Posisi kontrol yang paling baik itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghukumnya, tapi kita cari tahu dulu apa kesalahannya. Jadi si anak yang mengungkapkan sendiri kesalahannya dia itu apa. Kemudian nanti setelah di akhir kita berbicara supaya anak itu memancing anak itu supaya anak itu tidak mau mengulanginya lagi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika anak mempunyai kesalahan, kamu tidak boleh seperti itu, saya tidak ingin kamu mengulanginya lagi. Jadi itu sebagai penghukum. Tapi kita mengadakan tanya jawab dengan anak, diskusi dengan anak. Kira-kira kalau misalkan kamu melakukan hal itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kita ajak bicara baik-baik kepada anak. Kemudian, udah? Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol seperti apa kita? Dan yang tadi bisa diulang tadi, selain yang belakang. Nah, ada sebagai teman, ada pemantau. Kemudian apa lagi? Penghukum, manajer. Kira-kira posisi yang tadi kita posisinya sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, next. Nah, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling enak. Nah, ini sebagai apa? Manajer. Kemudian next. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Sebagai teman. Terus, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau. Penghukum atau pemantau. Nah, itu kita belajar nanti bersama. Next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab?
peraturan kelas. Peraturan kelas mah Bu sudah dari sananya, sudah ada. Sudah. Alhamdulillah. Ada yang positif, ada yang negatif. Iya, jadi harus dikasih tahu. Ya. Misalnya? Misalkan belajar harus tertib di kelas, Hmm. ada yang seperti itu. Terus negatifnya, misalkan yang tidak bolehnya, misalkan anak ya keluar masuk. Ya, keluar masuk. Oh, iya betul. Yang positif juga. Yang lainnya hampir sama. Kebanyakan anak-anak itu paling sering izin ke toilet hanya untuk refreshing di luar. Next. Kelas atau apa? Kalau kemarin langsung anak menyebutkan, silakan kamu cari keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan dan kamu itu harus mematuhinya. Contohnya ada, saya apa ya? Oh boleh Bu, bolak-balik ke kamar mandi katanya. Itu keyakinan kelas, tapi yang lainnya tidak boleh. Soalnya kenapa? Soalnya suka mengganggu Bu. Yang paling senang itu Hilpan. Katanya si Hilpan paling senang bolak-balik ke kamar mandi. Jadi temannya merasa terganggu karena Hilpan bolak-balik. Nah itu keyakinan kelas, apa bukan peraturan kelas. Jadi dengan kesadarannya sendiri, anak itu mau mengemukakan apa ya peraturan yang ada di kelas tersebut. Next, pembentukan keyakinan kelas. Nah di sini ada beberapa faktor dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Ketika dia melakukan kesalahan, secara otomatis anak itu pasti akan mengakui, oh iya Bu, saya itu melakukan kesalahan keyakinan kelas yang ini. Anak pun sudah bisa mengemukakan kesalahannya dengan menyebutkan salah satu keyakinan kelasnya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Anak pun nanti akan menyebutkan, iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas, misalnya bolak-balik ke kamar mandi ketika pembelajaran. Terus, seperti apa gambaran sebuah kelas yang sudah ditangani dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi? Contohnya ada tidak? Bu aman kelasnya, Bu alhamdulillah kalau aman. Di kelas 3 aman? Aman. Insya Allah aman. Aman berarti ya. Next. Nah, menstatuskan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Nah, ketika anak menemukan masalah, ketika anak berbuat masalah, kita diusahakan jangan langsung menghakiminya. Jadi kita tanya dulu, berbuat salah itu wajar. Jadi itu dulu distabilkan dulu anaknya. Jadi ketika anak emosi itu langsung disarankan apa untuk kita emosi. Tanya dulu, berbuat salah itu wajar. Ibu dia pernah mengalami kesalahan, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Sosialisasi ini mudah-mudahan kedepannya saya bisa melihat budaya positif di kelas masing-masing, minimal itu dari bahasa. Sekarang yang paling marak di sekolah kita itu adalah bahasa binatang, bahasa yang tidak enak didengar, bahasa yang kurang bagus, bahasa yang negatif, sehingga nantinya akan membekas di hati anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan dari diseminasi ini? Mudah-mudahan tidak paham, nanti kita bisa bertanya, bisa sharing di luar jam sosialisasi. Cukup mungkin Ibu? Cukup. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya.